Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam para sedulur semua dimanapun berada. Mari kita terus belajar karena life is a learning continuously. Hidup adalah belajar secara kontinu dan malam ini, hari ini, saya secara khusus fokus serius untuk mengatakan human capital asset saya yang dulu telah kembali, saya yang 5 tahun terakhir ini berkebun beternak dan telah lulus tanpa ijazah, tanpa legal, dan akhirnya channel ini sedikit bergeser ke fokus konten tentang bisnis, kewirausahaan, dan keuangan karena memang di tahun-tahun sebelumnya saya sering menjadi fasilitator dan menjadi trainer atau instruktur dalam pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun sharing bisnis bersama para teman-teman di kelompok komunitas maupun di kelompok profesional, dan juga itu komunitas-komunitas yang lebih banyak membahas tentang bisnis dan keuangan. Dan memang para sedulur semua, seperti nama channel ini Anton Pasaribu, saya sekitar 15 tahun yang lalu itu telah menerbitkan beberapa buku. Satu contoh misalnya bisnis itu matematika, ini dia para sedulur. Lalu kemudian ada 10 power dasar untuk menjadi wirausaha sukses. Dan kemudian ada buku analisa investasi. Lalu kemudian mari berwirausaha melalui koperasi dan koperasi simpan pinjam. Ada juga buku tentang komunikasi dan teknik komunikasi dan leadership. Ada juga aplikasi kredit mikro buat pelaku usaha mikro kecil menengah, dan juga itu ada buku inspirasi bijak, dan masih ada beberapa buku lain. Tetapi relatif para sedulur, apa yang ada di buku ini sebenarnya satu sisi sesuai dengan latar belakang akademik saya, dan kedua memang relatif saya dulu menjadi edukator, ya, menjadi mitra belajar dari beberapa kelompok-kelompok ya di mahasiswa, dan juga saya menjadi semacam trainer dan fasilitator di pelatihan-pelatihan usaha mikro kecil, dan termasuk memang sudah menjadi pelaku usaha ketika saya masih di usia muda, ya. Jadi buku ini yang akan menjadi tema-tema dari setiap video yang akan saya tampilkan. Sebagai contoh, bisnis itu matematika. Ya memang bisnis itu matematika, dari operasi hitung, matematika tambah kali bagi maupun kurang, dan para bisnis suka memainkan ini, operasi ini, dan mereka mengotak-atik angka karena menyangkut baik itu namanya biaya maupun proyeksi keuntungan maupun pertambahan aset, yang semua itu terakumulasi dalam jurnal-jurnal pengeluaran dan termasuk pada neraca. Dan pada akhirnya memang secara teknis bisnis itu operasi matematika, tetapi buku ini itu memuat sebenarnya adalah konsep bisnis. Jadi di satu sisi dia matematika secara applicable, tetapi secara konsep bisnis dia itu adalah matematik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 points. Ya, ada 10 poin dari buku ini secara konsep bisnis akan kita bahas. Mungkin di dalam pertemuan berikutnya itu mulai dari M. Ya, what is M? Apa itu M yang akan kita bahas, ya. Dan ini tentu di materi berikutnya juga kita akan mengulas itu 10 power, ya, kekuatan dan juga energi semangat dari para pelaku usaha mikro, karena kita tahu pelaku usaha mikro itu harus siap mental untuk menanggung risiko di tengah-tengah mungkin ketidakseimbangan dari sumber-sumber daya yang dia miliki, sehingga dia outsourcing dengan sumber-sumber daya luar. Jadi 10 power ini juga akan kita bahas, ya. Jadi di sini sudah ada poinnya 10 power, dan semua buku ini relatif sebenarnya itu diterbitkan di tahun 2009-2010. Jadi yang pertama misalnya itu The Power of Dream, ya. Jadi kekuatan dari bagaimana kita mempunyai cita-cita, mimpi, visi ke depan
how is about the future, bagaimana tentang masa depan. Tentu masa depan tidak hanya secara materialis, tetapi secara rohani dan batiniah. Dan juga bagaimana aplikasi kredit ketika usaha mikro itu membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dan permodalan. Dan sekarang relatif di era digital sekarang, di era pemerintahan yang sekarang banyak membuka fasilitas kredit mikro bagi pelaku usaha, maka ini adalah sebuah peluang bagi para peminat atau baru bagi generasi muda, Gen Z atau mungkin Gen milenial atau mungkin Gen sandwich. Ya, saya ini termasuk generasi baby boomers, generasi lama, update. Tapi saya sekarang mengupdate diri dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan era digitalisasi dan juga platform digital, sehingga konsep atau pemikiran itu relatif sebenarnya selalu relevan. Hanya pada situasi perkembangan zaman dia perlu menyesuaikan diri. Dan ketika sekarang eranya era platform digital, era medsos, maka tentu sedikit banyak ke depan apapun materi yang tertuang di dalam buku ini saya akan sesuaikan dengan perkembangan e-commerce atau mungkin juga itu bisnis-bisnis yang bergerak sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi memang kalau di era sebelumnya saya pernah menjadi penulis pasar modal, tapi waktu itu masih bursa efek ya. Tetapi di era sekarang itu Jakarta Stock Exchange itu sudah lebih banyak itu mengenai platform, sehingga memang ketika kita bermain saham, ketika bisa bermain investasi atau bermain di bisnis lain, sekarang itu lebih bagus, lebih banyak sarananya itu adalah ya sarana-sarana digital yang suka tidak suka secara teknis kita harus kuasai, kita harus pelajari ya. Jadi bagaimana sebenarnya hal-hal yang sangat teknis kita kuasai, tetapi hal-hal yang lebih prinsip sebenarnya adalah bagaimana membangun insting supaya kita bisa menerima atau mengalami risiko kecil. Jadi bagaimana membangun sebuah pengetahuan dasar tentang khususnya manajemen keuangan. Karena uang itu adalah rohnya dari seluruh aktivitas investasi kehidupan maupun pembangunan. Dan juga uang itu kita tahu bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh duit. So when we have a lot of money, ketika kita punya uang, sebenarnya kita bisa menggandakannya dengan baik itu yang sifatnya program bisnis atau juga perilaku bisnis, atau juga mengalokasikannya itu pada aktiva-aktiva produktif yang memberikan kita pada secure income yang lebih pasti. Jadi mohon izin para sedulur semua dimanapun berada, di channel ini saya akan banyak membahas isi dari buku-buku yang saya udah buat itu sekitar 15 tahun yang lalu, dan semua isi buku ini masih relevan. Paling saya akan integrasikan, akan sinergikan dengan perkembangan era e-commerce atau mungkin juga e-money atau mungkin juga platform digital dan juga media sosial yang sekarang ini tidak seperti di era dulu. Memulai bisnis itu pasti harus dengan kapital, harus dengan modal ditambah modal kerja. Kalau sekarang itu akan lebih gampang. Berbasis komputer kita sudah bisa melakukan berbasis HP, komputer atau mungkin itu tablet atau mungkin juga itu sarana elektronik lain, kita udah bisa menjalankan bisnis tanpa harus mengalokkan investasi yang besar. Paling dibutuhkan hanya bagaimana sebenarnya menguasai jenis bisnis yang kita mau jalankan sesuai dengan passion kita. Jadi para sedulur, mohon izin ke depan saya akan mencoba berdiskusi, sharing dengan teman-teman, khususnya generasi muda yang akan melihat masa depan bisnis itu lebih menggairahkan daripada menjadi pegawai. Dan memang di perjalanan saya relatif sebagai profesional. Jadi lebih banyak menjual konsep dan juga kemampuan itu tadi human capital asset, untuk kemudian pada akhirnya alhamdulillah puji Tuhan itu masih relatif aman-aman dan relatif itu masih bisa lah melakukan bisnis-bisnis kecil untuk sekadar membangun yang namanya sustainability activity, daily activities. Jadi saya kira monggo bagi yang baru masuk channel ini, besok ikuti perkembangannya. Besok itu share, like, dan komen, dan kita belajar bareng. Saya hanya fasilitator, saya mencoba menjadi mentor, saya hanya sharing.
sehingga para rekan-rekan bisa memberikan komen atau pertanyaan atau apapun, dan kita saling berbagi karena kita saling melengkapi. Karena hidup itu adalah saling melengkapi dan mencari keseimbangan. Pengalaman masa lalu itu tentu membutuhkan proses penyesuaian, dan pengalaman hari ini tentu akan menentukan proses ke depan. Oleh karena itu, buat para sedulur semua, malam ini secara fokus, secara khusus, saya memang mengumumkan dan memastikan legal standing saya untuk hadir di channel ini dengan tematik-tematik yang fokus, dengan juga itu pokok-pokok bahasan yang memang by experience and by concept itu ya akan menuntun kita untuk belajar baret. Kira-kira demikian. Mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Salam sehat, salam sejahtera. Ikuti episode demi episode setiap video yang akan muncul di depan Anda, di layar HP Anda atau di laptop Anda, dan we can learn together. Kita bisa belajar bersama-sama, dan ini ibaratnya kayak kuliah di Fakultas Ekonomi, karena ini semua adalah konsep-konsep ekonomi yang dulu pernah saya pelajari dan juga berdasarkan hasil konsultasi dan juga sebagai konsultan bersama tim kami untuk kemudian melayani company atau korporasi dalam rangka untuk membangun pola-pola manajemen yang terukur, sistemik, dan juga profesional. Jadi legal standing saya dalam channel ini itu adalah by experience, by learning formally, and by during the time. Dan sekarang saya menyesuaikan dengan peradaban digital dan era informasi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera.